Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After Actitation Your Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Sekedar mengingatkan, sebelum melanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru. Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya. Masuk ke cerita. Pada episode sebelumnya, akhirnya kompetisi pertarungan komando dimulai. Semua orang termasuk Yang Shen segera memasuki portal yang akan membawa mereka ke arena pertandingan. Berpindah ke pulau, terlihat jelas Nardo, Lord dari kota White River, sedang memberikan arahan pada semua orang agar mereka bergerak secara bersama sebagai satu kesatuan. Mungkin kalian di sini bingung kenapa Nardo masih hidup karena seharusnya dia sudah dibunuh oleh Wu Jing. Tapi daripada kita mempermasalahkan masalah seperti itu yang tak ada akhirnya, di sini saya akan menganggap bahwa Nardo saat ini adalah saudara Nardo yang dibunuh oleh Wu Jing, karena mereka juga sedikit berbeda, di mana Nardo saat ini memiliki bekas luka di salah satu matanya. Mendengar saran Nardo, semua orang berpikir bahwa itu merupakan pilihan terbaik karena dengan begitu mereka akan memiliki kekuatan dari banyak pihak. Bahkan di antara mereka juga ada yang mulai mengusulkan agar membiarkan Nardo menjadi panglima tertinggi mereka. Baguslah jika saranku berguna. Perihal panglima, aku rasa itu tidak perlu, ucap Nardo seolah-olah dia menolaknya, padahal di dalam benaknya dia tertawa senang. Berpikir bahwa Nardo benar-benar orang yang pandai mengumpulkan hati orang-orang, mengikuti yang lainnya, tunangan Wu Jing yaitu Liu Xingshan juga setuju dengan ide Nardo. Sementara Wu Jing, dia sama sekali tidak peduli karena jika Nardo ingin menjadi panglima maka biarkan saja. Tunggu, aku rasa ada beberapa resiko jika kita bertindak bersama, teriak Yang Shen yang langsung menarik perhatian semua orang. Sedikit kesal, Nardo lantas mendekat lalu bertanya, "Apa maksudmu? Kau tak setuju dengan strategi yang kuusulkan?" "Bukannya aku tak setuju, tapi pemikiranmu itu salah. Kalau kita mengikuti idemu, aku khawatir dalam setengah hari kita semua akan musnah," jawab Yang Shen. Singkat cerita, menjawab Nardo yang bertanya apa kekurangan dari rencana terbaik yang dia dan rekannya buat, Yang Shen mulai menjelaskan bahwa menurut pemikirannya sendiri, jika itu adalah pertarungan darah antar dua pihak, semakin banyak orang maka akan menguntungkan. Namun karena sekarang mereka dalam multi pihak atau lebih mudahnya memiliki kelompok masing-masing, sehingga jika mengikuti rencana Nardo pasti akan ada kecemburuan di banyak pihak, yang mana itu pada akhirnya daripada dihancurkan oleh musuh, mereka akan menghancurkan diri sendiri akibat perselisihan antar pihak. Tahu maksud dari kata-kata Yang Shen, orang-orang hanya bisa menganggap bahwa itu kedengarannya memang masuk akal. Namun yang pasti mereka benar-benar menganggap ide Nardo sebelumnya sangatlah beresiko. Liu Xingshan terlihat sangat terkejut dengan kebenaran itu karena meskipun dia awalnya menganggap ide Nardo terdengar masuk akal, tetapi setelah diinterupsi oleh Yang Shen dia merasa seperti orang bodoh. "Sekarang kau mengerti kenapa sebelum memasuki medan perang aku selalu bilang jika tiba saatnya harus membuat keputusan tentang hal-hal besar, maka dengarkan saja kakak Yang," ucap Wu Jing yang memiliki ekspresi bangga. Tak mau kalah menggunakan alasan bahwa dia sudah pernah memimpin pasukan menuju ratusan kemenangan. Meskipun apa yang dikatakan oleh Yang Shen benar, Nardo tetap tidak setuju. Memendam rasa kesalnya, Nardo hanya bisa berpikir bahwa memang benar perkataan Yang Shen sangatlah masuk akal. Tetapi agar dia tetap mendapat manfaat yang maksimal, sehingga dia tidak boleh merubah rencananya.
Yang Shen lalu berkata bahwa dia tidak melarang jika orang-orang mengikuti rencana Nardo. Namun yang jelas sebagai gantinya dengan sopan Yang Shen memberitahu bahwa dia tidak akan bergabung. Berbalik arah menghadap yang lainnya, Nardo segera merekrut kelompok yang mau bergabung dengannya, di mana itu benar-benar membuat ketua kelompok dari masing-masing pihak sakit kepala karena bingung harus memilih yang mana. Berpikir bahwa walaupun perkataan Yang Shen benar, tetapi karena Nardo adalah orang dengan pengalaman tempur yang dapat diandalkan, mereka akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Menyaksikan perselisihan yang sedang terjadi, Lord dari kota Xingyang, Lil Fox Demon, sedikit berdebat dengan seorang pria burung yang menganggap bahwa wilayah Xingyang tidak memiliki opini yang sama. Namun sebelum perdebatan mereka memanas, mereka dihentikan oleh seorang pria bertopeng yang entah mengapa membuat mereka berdua ketakutan dan juga mereka menyebutnya Master. Pria bertopeng hanya berkata, kalau benda itu muncul, segeralah masuk untuk mendapatkannya. Kembali lagi ke pulau, membimbing kelompoknya, Yang Shen segera pergi. Melihat itu, salah satu anggota kelompok Nardo bertanya, Lord Nardo, dia terlalu semena-mena, apa kita harus melenyapkannya dulu? Nardo menolak ide itu dengan alasan karena Yang Shen ditemani oleh Wu Jing. Namun yang pasti, Nardo yakin dengan sikap Yang Shen yang merasa benar sendiri pasti takkan bisa mendapatkan kesempatan untuk menang. Memimpin jalan, tiba-tiba Yang Shen menghentikan rombongan yang membuat Liu Xingsheng panik dan segera bertanya, "Kakak Yang, ada apa?" Menjawab bahwa tidak ada apa-apa, Yang Shen segera menjelaskan bahwa karena kelompok mereka memiliki cukup banyak orang, dia akan membaginya menjadi beberapa kelompok demi mendapatkan keuntungan. "Ada apa? Apa orang ini berpikir kita menghalanginya?" teriak pria beruang. Berpikir bahwa kakak Yang mungkin akan meninggalkan mereka, Liu Xingsheng segera menanyakannya. Yang Shen lalu menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan siapapun, sebab yang dia katakan sebelumnya hanyalah sebuah rencana. Wu Jing terlihat sangat bersemangat ingin mengetahui rencananya. Memberikan sedikit ancaman, dia pun berbalik. Menarik pedangnya, dia berkata, "Aku tidak ingin mendengar keraguan mengenai kakak Yang lagi. Kalau tidak, maka matilah." Diancam seperti itu, tentunya mereka semua hanya bisa menundukkan kepala, mencoba untuk tidak menatap secara langsung mata Wu Jing. Setelah itu Yang Shen mulai menjelaskan rencananya. Intinya, karena di antara mereka semua saat ini yang terkuat adalah Yang Shen, Wu Jing, Liu Xingsheng, dan Kebimo, maka keempatnya akan memimpin setiap kelompok dan berpencar. Liu Xingsheng khawatir karena jika melakukan itu, apabila ada kelompok yang mengalami bahaya besar, yang lain tidak akan bisa tepat waktu membantu. Menjawab kekhawatiran Liu Xingsheng, Yang Shen berkata bahwa dia sudah memikirkannya dan langsung membagikan kartu giok komunikasi yang bisa melakukan komunikasi instan. Semua orang, terutama Liu Xingsheng, hanya bisa terkejut karena dia tidak menyangka ternyata kakak Yang mempunyai kartu giok komunikasi yang sangat berharga. "Hah? Apa? Kartu giok komunikasi ini berharga?" tanya Yang Shen yang tidak mengetahuinya. Pada akhirnya, Liu Xingsheng sedikit menjelaskan tentang kartu giok komunikasi dan alasan yang menjadikannya sangat berharga. Mencoba menenangkan tunangannya, Wu Jing dengan santainya berkata agar mulai sekarang Liu Xingsheng tidak perlu terkejut dengan hal-hal yang dikeluarkan oleh kakak Yang. Setelah itu mereka mulai menjalankan rencana di saat mereka juga sangat yakin jika Nardo dan yang lainnya tahu tentang kartu giok komunikasi, mereka pasti akan sangat iri. Yang Shen mengambil 3 orang sebagai anggota kelompoknya.
Satu adalah manusia beruang bernama Hu Zhao, satu gadis kelinci Xiaoyu, dan satu lagi pria serigala yang belum jelas namanya. Sedikit info, mungkin kalian ingat Xiaoyu juga merupakan nama dari cucu Gu Tianji. Jadi ingat, Xiaoyu di sini bukanlah cucu Gu Tianji, melainkan gadis kelinci. Dengan sikap energiknya, Xiaoyu ingin berbagi wortel yang dia bawa pada Yang Shen. Namun Yang Shen berkata tidak perlu. Melihat sikap Xiaoyu hanya bisa membuat khawatir apakah orang sepertinya bisa melewati pertempuran komando. Tiba-tiba Hu Zhao memanggil dan langsung berkata, "Yang Shen, kami tidak akan mendengarkan perintahmu." Mencoba mendengar alasannya, intinya alasan dari awal Hu Zhao dan pria serigala tetap diam karena Yang Shen ditemani oleh Wu Jing dan Liu Xingsheng. Sehingga karena sekarang hanya ada mereka berempat, Hu Zhao lantas mengatakan kata-kata yang selalu ingin dia sampaikan. Kau lebih baik untuk tak menganggap dirimu terlalu serius. Pertempuran ini adalah medan perang ras demon. Manusia tak bisa mengambil keputusan. Lalu apa mau kalian? Tanya Yang Shen. Hu Zhao dan pria serigala intinya mengatakan di pertempuran berikutnya mereka yang akan memimpin, sehingga Yang Shen harus mengikuti perintah mereka. Dengan senang hati, Yang Shen menerimanya yang membuat Xiaoyu yang dari awal ketakutan di belakang sedikit mengeluh. Tetapi setelah Yang Shen meyakinkannya, akhirnya diputuskan bahwa operasi kali ini akan dipimpin oleh Hu Zhao dan pria serigala. Jangan cemas, setelah mendapatkan poin kami akan membaginya denganmu, ucap pria serigala yang terlihat sangat senang. Hu Zhao kemudian mengeluarkan peta pertempuran komando yang membuat Xiaoyu terkejut karena pada dasarnya itu merupakan barang ilegal. Namun Hu Zhao tak peduli karena dia juga mendapatkan peta tersebut dari pasar gelap. Melihat ke peta, Hu Zhao menunjuk ke sebuah tempat dekat sungai yang diduga sekelompok orang berkumpul di tempat itu. Bertanya apakah mereka akan pergi ke sana juga, pria serigala langsung dipukul oleh Hu Zhao. Hu Zhao berpikir bahwa jika mereka pergi ke tempat itu sekarang sudah terlambat. Jadi rencananya mereka akan mengendap-endap saat malam dan membunuh orang-orang yang ada di sana. Sama bodohnya, pria serigala benar-benar menganggap bahwa ide tersebut sangat brilian. Namun tiba-tiba Yang Shen menyela dengan mengatakan, tidak semudah itu, orang-orang yang datang ke sini tidaklah bodoh, jadi mereka pasti sudah bersiap siaga. Sadar akan kebodohannya sendiri, Hu Zhao hanya tertawa canggung, paham bahwa kata-kata Yang Shen memang masuk akal. Kenapa kita tak tinggal di luar dan memburu mereka yang ditinggalkan sendirian saja, teriak Xiaoyu. Melihat semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arahnya, Xiaoyu hanya bisa ketakutan dan bertanya apakah dia salah bicara. Tetapi sebaliknya, Yang Shen dan keduanya menganggap bahwa ide tersebut sangatlah bagus, sehingga diputuskan mereka akan melakukannya. Berpindah lokasi, dari balik semak-semak mereka mulai mengamati sebuah perkemahan dari suatu kelompok. Tanpa bisa menolak, tiba-tiba Xiaoyu dipaksa oleh mereka berdua agar pergi mengintai karena dia merupakan orang terbaik dalam pengintaian. Bagaimana bisa kelinci kecil ini lulus ujian untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini? Ucap Yang Shen dalam benaknya melihat Xiaoyu gemetar ketakutan. Pada akhirnya Yang Shen memutuskan untuk ikut mengintai menemani Xiaoyu. Sebelum pergi, Hu Zhao tiba-tiba berkata agar mereka berhati-hati dan mengirim sinyal secepat mungkin jika menghadapi bahaya. Setelah itu bersama dengan Xiaoyu, Yang Shen pergi saat dia juga berpikir, walaupun Hu Zhao tidak mematuhinya tetapi dia mempunyai hati yang baik.
Dari atas pohon, Yang Shen bisa melihat bahwa perkemahan memiliki banyak orang yang berkumpul. Melihat itu, Xiao Yu hanya bisa semakin panik dan menyarankan agar sebaiknya mereka segera mundur. Mengabaikan itu, Yang Shen meminta agar Xiao Yu kembali ke tempat Hu Zhao dan pria serigala untuk memberitahu mereka agar bergegas mendapatkan poin jika melihat sinyal api. Xiao Yu, jangan cemas, lakukan saja seperti apa yang aku katakan, ucap Yang Shen mencoba menenangkan Xiao Yu yang masih panik. Hanya dengan kata-kata itu, Xiao Yu langsung dipenuhi keberanian dan segera pergi untuk melaporkannya. Melihat lagi ke arah perkemahan, Yang Shen bisa melihat bahwa itu disinggahi oleh pasukan singa dan buaya. Dari apa yang terlihat, tampaknya mereka saling bekerja sama. Karena kalian saling percaya, maka aku akan membiarkan kalian untuk saling membunuh, pikir Yang Shen saat dia melempar beberapa daun yang terbakar ke arah tenda. Tak butuh lama, api mulai menyebar yang membuat semua orang lari karena panik. Merasa ini waktu yang tepat untuk mengumpulkan poin, Yang Shen segera melompat dan mendekati perkemahan. Menghadang satu manusia singa, Yang Shen bertanya, "Kau dari kota mana?" Sambil melewati Yang Shen, dia menjawab, "Aku dari kota Difeng, jangan halangi jalanku." Sayangnya, hanya dengan satu gerakan, Yang Shen langsung menebas leher manusia singa dan mendapatkan 1 poin. Setelah itu, Yang Shen mulai bergerak dan memburu satu demi satu manusia buaya. Dirasa cukup, dia segera pergi. Namun tak lupa dia menanam benih perselisihan dengan mengatakan, "Aku dari kota Difeng, jadi jika kalian punya nyali, maka temuilah aku." Karena bodoh, manusia buaya yang tersisa percaya begitu saja. Tahu bahwa kota Difeng adalah kota singa, mereka bersiap untuk melakukan pembalasan. Sementara itu, di tempat lain, Hu Zhao dan yang lainnya mulai mengumpulkan poin dengan menghajar para manusia singa yang melarikan diri. Tak berselang lama, akhirnya Yang Shen kembali. Mereka segera memamerkan poin yang telah didapatkan. Hu Zhao mendapat 18 poin, pria serigala 12 poin, sementara Xiao Yu hanya mendapatkan 6 poin. Hu Zhao dan pria serigala benar-benar mengucapkan terima kasih pada Yang Shen dan juga meminta maaf karena sebelumnya telah meragukannya. Seperti yang telah disepakati, mereka bahkan akan memberikan 20% dari poin yang berhasil mereka kumpulkan. Namun Yang Shen segera menolak dengan alasan bahwa dia telah mendapatkan lebih banyak poin, yang mana itu benar-benar membuat mereka bertiga sangat terkejut mengetahui bahwa Yang Shen memiliki 67 poin. Berhasil membunuh 67 orang hanya dalam beberapa menit benar-benar membuat mereka seakan tidak percaya. Namun dengan itu, dengan perasaan yang sedikit canggung, Hu Zhao menyarankan lebih baik sekarang Yang Shen yang memimpin kelompok, yang langsung ditolak karena sekarang mereka harus segera bergegas sebab masih ada pertunjukan yang harus mereka saksikan. Meskipun bingung, mereka tanpa ragu-ragu mengikuti Yang Shen. Di tengah jalan, Yang Shen mulai menjelaskan bahwa sebenarnya sewaktu menyerang klan buaya, dia mengaku berasal dari kota Difeng. Jadi saat ini mungkin kedua belah pihak sedang bertarung sehingga itu merupakan kesempatan mereka untuk mendapatkan lebih banyak poin. Seperti yang Yang Shen rencanakan. Ketika Lord dari klan buaya kembali melihat kekacauan yang sedang terjadi, dia yang marah bertanya, siapa dalang dari semua itu? Yang langsung dijawab bahwa itu ulah kota Difeng. Siapa yang bilang ulah orang kota Difeng? Kami juga korban, teriak Lord dari kota Difeng.
Untuk sementara waktu mereka sedikit cekcok di mana Lord Kota Defeng berusaha menjelaskan tentang kesalahpahaman itu. Namun pada akhirnya Lord Klan Buaya tak percaya, ditambah orang-orang dari Klan Buaya juga hampir sepenuhnya terbantai, sehingga kedua belah pihak akhirnya mulai bertarung satu sama lain hingga tersisa Lord dari masing-masing pihak. "Baiklah kalian berdua, permainannya sudah selesai," teriak Yang Shen yang muncul dengan memakai jubah atau pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Mereka yang terkejut lantas bertanya, "Siapa kau? Apa hubunganmu dengan dendam Klan Buaya dan Kota Defeng?" Menjawab bahwa itu memang ada hubungannya, Yang Shen lalu berkata, "Kebakaran itu aku yang merencanakannya." "Apa? Kau yang melakukannya? Berani sekali kamu!" teriak mereka berdua dengan kesal. Tak mungkin hal semacam itu bisa menakutinya. Yang Shen segera meminta agar mereka berdua menyerahkan tas penyimpanan milik mereka atau mereka yang akan dibunuh. Merasa diremehkan, mereka berdua malah menjadi marah. Namun yang pasti mereka yakin Yang Shen yang datang seorang diri benar-benar sedang mencari kematiannya. "Aku tidak datang ke sini sendirian seperti yang kau pikirkan," ucap Yang Shen. Setelah itu Hu Zhao, Xiao Yu dan juga pria serigala keluar. Mereka juga memakai jubah yang menutupi seluruh tubuh untuk menyembunyikan identitas mereka sama seperti Yang Shen. Dengan jumlah 4:2, Yang Shen sekali lagi bertanya, apakah sekarang mereka akan dengan patuh menyerahkan tas penyimpanannya? Masih keras kepala, orang yang pertama kali melawan adalah Lord Kota Defeng, di mana dia tiba-tiba berteriak atau lebih tepatnya mengaum yang membuat ketiganya hanya bisa menutupi kuping serapat mungkin. "Seni bela diri gelombang suara ya," ucap Yang Shen yang sama sekali tidak terpengaruh. Dia pun segera berniat memperlihatkan teknik seni bela diri gelombang suara yang sesungguhnya. Sedikit mengambil ancang-ancang, Yang Shen melakukan hal yang sama seperti Lord Kota Defeng. Namun perbedaannya dia mengeluarkan auman yang jauh lebih dahsyat, sampai-sampai pakaian yang dikenakan oleh Lord Klan Buaya dan Defeng hancur berkeping-keping yang membuat mereka hampir telanjang bulat. Menarik pedang iblisnya, Yang Shen mulai mendekat dan untuk yang terakhir kalinya dia memperingati mereka berdua. Hanya bisa ketakutan, mereka segera bersujud dan menyerahkan tas penyimpanan mereka. Dengan senang hati Yang Shen mengambilnya. Sebelum pergi dia sekali lagi memainkan triknya. "Biar ku beritahu kalian, aku adalah Nardo, Lord dari kota White River. Kalau kalian tak percaya, jangan ragu untuk menemuiku." Setelah itu Yang Shen segera melempar mereka berdua pergi. Karena bodoh, mereka masih saja percaya bahwa orang yang telah membunuh rakyat mereka dan juga merampok barang-barang mereka adalah Nardo. Setelah itu mereka mulai berjalan pergi, dan dengan kejadian itu hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat di saat mereka sama-sama membahas tentang membalas dendam. Kembali lagi ke Yang Shen. Setelah kepergian mereka berdua, dia berniat untuk memeriksa jarahan yang telah didapat. Namun sebelum itu, Hu Zhao dan pria serigala sekali lagi meminta agar sebaiknya mulai sekarang Yang Shen menjadi kapten. Melihat niat tulus mereka, Yang Shen akhirnya setuju untuk menjadi kapten mulai saat ini. Setelah itu acara unboxing segera dimulai agar bisa membagi hasilnya. Awalnya mereka menolak karena pada dasarnya Yang Shen lah yang mengalahkan Lord Klan Buaya dan Defeng. Tetapi setelah dipaksa, meskipun canggung, mereka menerimanya. Mengeluarkan semua yang ada di dalam tas penyimpanan, banyak barang-barang yang keluar, di antaranya harta, herbal berusia 300 tahun, dan juga senjata. Namun mayoritas di antaranya adalah tumpukan koin emas.
Tiba-tiba Yang Shen tertarik dengan sebuah gulungan. Tepat setelah itu, Gu Tianji yang sudah lama tidak menampakkan diri akhirnya keluar. Ternyata gulungan tersebut merupakan peta mekanisme yang juga dimiliki oleh Gu Tianji. Sehingga pada akhirnya Yang Shen hanya mengambil gulungan peta mekanisme, sementara sisanya dia memberikan semuanya pada mereka bertiga untuk dibagi secara merata. Kebaikan Yang Shen tentunya hanya bisa membuat mereka kebingungan, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk menurut karena pada dasarnya mereka juga tidak bisa memahami niat Yang Shen. Tanpa menunda lagi, Yang Shen langsung membuka peta yang memperlihatkan sebuah gambar anak tangga. Merasa bahwa isinya juga sama, Gu Tianji segera mengeluarkan peta mekanisme miliknya dan membukanya. Tahu bahwa kedua peta merupakan satu gambar yang dipecah menjadi dua, mereka segera menghubungkan ujung masing-masing tangga. Tanpa adanya perekat ataupun lem, secara otomatis kedua peta menyatu yang bahkan membuat mereka terkejut. Tiba-tiba Yang Shen dikelilingi oleh aura ungu yang secara paksa menariknya masuk ke dalam peta. Gu Tianji sedikit khawatir peta tersebut bukanlah hal yang sederhana, karena meskipun Yang Shen dilahirkan kembali yang membuat kekuatannya berkurang, tetapi jiwanya masih tetap sama. Maka dari itu, untuk sebuah peta biasa bisa menarik jiwa Kaisar Bintang, itu pasti bukan sembarang peta. Peta ini sangat berbahaya, jadi ayo kita singkirkan ini untuk sementara, ucap Yang Shen. Tetapi sayangnya sebelum dia menutup peta, secara paksa dia langsung tersedot ke dalamnya dan mendarat di anak tangga yang tak terlihat ujung maupun garis awalnya. Yang Shen mencoba sedikit bereksperimen seperti melepaskan sebuah serangan petir untuk mengetahui seberapakah jauh di depan dan juga menyerang anak tangga, namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya tak mempunyai pilihan lain lagi, Yang Shen mulai berjalan. Aku akan lihat apa yang ada di ujung tangga ini, ucapnya. Yang Shen terus berjalan menyusuri anak tangga. 3 hari, 3 bulan, hingga setengah tahun pun berlalu, tetapi tetap masih saja belum terlihat ujungnya. Yang Shen sebenarnya ingin menyerah, tetapi sadar bahwa dirinya adalah seorang Great Emperor sehingga tidak mungkin baginya hanya baru setengah tahun berjalan menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi kali ini dia mulai berlari. Terus berlari dan berlari tanpa sadar, akhirnya dia bisa mencapai ujung tangga di mana dia sudah ditunggu oleh seorang kakek tua. Akhirnya kau sampai juga, ucap kakek tua. Bertanya sudah berapa lamakah dia berjalan, kakek tua berkata 3 tahun 78 hari. Adegan selanjutnya benar-benar membuat Yang Shen hanya bisa berteriak karena dengan santainya tanpa menjelaskan ini dan itu, si kakek berkata akan menunggu di pintu keluar berikutnya bersamaan dengan dia yang melompat ke celah dimensi di belakangnya. Tunggu, peta apa ini sebenarnya? Teriak Yang Shen meminta penjelasan sebelum akhirnya jiwanya kembali ke tubuh aslinya yang langsung disambut oleh gadis kelinci Xiao Yu. Saudara Yang, kenapa kau lama sekali bangunnya? Tanya Xiao Yu. Sadar bahwa telah kembali, Yang Shen benar-benar dibuat terkejut yang malah membuat Xiao Yu sedikit bingung. Dengan segera Gu Tianji bertanya, apa yang terjadi setelah Anda menyingkirkan peta itu tadi malam? Bagaimana bisa Anda tiba-tiba menerobos ke Wuzong Realm tahap 8? Sama-sama baru menyadarinya, Yang Shen yang mengeceknya hanya bisa bertanya-tanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena sebelumnya dia masih jauh dari Wuzong Realm tahap 8. Mencoba mengingat kembali, Yang Shen yakin penyebabnya pasti karena dia menaiki tangga kultivasi.
Huzhou dan pria serigala mereka kembali dengan membawa buah di saat mereka juga mengatakan memiliki kabar baik. Kalian berdua, apa kalian sesenang itu karena mendapatkan semua buah ini? Tanya Yang Shen. Mereka lalu menjawab, bukan itu alasannya. Alasan mereka seperti itu karena ketika sedang memetik buah, secara tidak sengaja mereka mendengar pembicaraan dua orang dari ras demon kalau Demon Pool muncul di pulau ini. Bahkan sekarang banyak pasukan yang bergegas menuju ke Demon Pool. Yang Shen sedikit terkejut mendengarnya karena alasan dia mengikuti permainan untuk Demon Pool. Sedikit berpikir, dia langsung memimpin untuk segera pergi dan melihatnya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, semua orang mulai berbondong-bondong mencoba menjadi yang tercepat untuk sampai di Demon Pool. Tanpa mereka sadari, dari atas pohon ada seorang pria yang sedang mengamati. Mereka ingin cepat mati rupanya, ucap pria tersebut. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran Yang Shen dan kelompoknya yang melewatinya. Di sisi lain, ketiga orang lainnya benar-benar kewalahan mengejar Yang Shen yang bergerak sangat cepat. Bahkan Xiaoyu yang sangat percaya diri dan yakin orang tercepat di kelompok benar-benar kewalahan mengikuti pergerakan Yang Shen. Ini adalah aura seorang master, ucap pria yang sebelumnya di atas pohon setelah merasakan energi yang dipancarkan oleh Yang Shen. Dia pun segera mengejar dan berteriak menghentikan Yang Shen. Tiba-tiba muncul di depannya, Yang Shen akhirnya menghentikan langkahnya saat dia berpikir, pendeta tahu ini cepat juga. Adapun ketiganya, mereka yang kewalahan hanya bisa dibuat bingung karena meskipun sang biksu atau si pendeta masih muda, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat dari Yang Shen. Sang biksu langsung dibuat bingung karena dia tidak bisa merasakan aura ki dari dalam tubuh Yang Shen yang sebelumnya bisa dia rasakan. Karena sedang terburu-buru, Yang Shen yang sedikit kesal meminta pada sang biksu untuk segera minggir. Mengabaikan sang biksu yang bertanya, Yang Shen segera melanjutkan perjalanannya. Tetapi meskipun tak didengar, sang biksu mencoba memperingati Yang Shen bahwa jalan di depan berbahaya dan tidak terduga. Dia juga berkata, mungkin Yang Shen tidak akan bisa menemukan Demon Pool. Di Desert Island, lokasi Demon Pool, di pinggiran lubang besar orang-orang mulai berkumpul. Mereka tak berani langsung turun ke bawah karena tidak tahu apakah ada bahaya atau tidak di dalam sana. Dipimpin oleh seorang pria bernama Gushen, klan Shura akhirnya tiba yang membuat setiap orang terkejut dengan aura mereka yang sangat kuat. Tak hanya klan Shura saja, dipimpin oleh seorang pria bernama Zuli yang juga memiliki aura kuat seperti Gushen, kelompok dari klan Fire Diamond tiba. Gushen, akhirnya kau datang juga. Aku pikir kau ketakutan dan tak berani datang, sapa Zuli. Tanpa tersinggung sedikit pun, Gushen hanya tersenyum senang melihat banyaknya orang yang datang karena sangat tertarik dengan Demon Pool. Karena Gushen adalah orang pertama yang mengatakan bahwa ada Demon Pool di sini, Zuli lantas bertanya apakah apa yang dikatakan olehnya adalah kebohongan karena dia sama sekali tidak bisa merasakan apa-apa di dalam lubang tersebut. Bahkan orang-orang di sekitar juga sedikit meragukannya karena mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Demon Pool. Ikut berbaur dengan yang lainnya, Huzhou, Xiaoyu, dan pria serigala sedikit mengeluh pada Yang Shen karena orang-orang di sini benar-benar tidak bisa merasakan aura Demon Pool sehingga tentu saja mereka curiga mungkin telah dibohongi. Ditambah Xiaoyu merasa Gushen dari klan Shura tak memiliki niat baik. Bisa melihat ada fluktuasi yang tak diketahui dari lubang hanya bisa membuat Yang Shen bertanya-tanya, apa memang benar ada Demon Pool di dalam? Gu Tianji bahkan memberikan nasihat agar Yang Shen lebih berhati-hati.
Emperor, berhati-hatilah, gunakan inkarnasi untuk masuk dan biarkan tubuh Anda tetap di luar. Aku bisa merasakan aura membunuh dari dalam gua." Mendengar itu, Yang Shen segera membuat inkarnasi dirinya sendiri atau gampangnya cloning. Kemudian menyembunyikan tubuh asli sehingga jika ada bahaya dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Xiao Yu dan yang lainnya. Sementara itu, Gu Shen mencoba menenangkan semua orang dan menjelaskan bahwa Demon Pool benar-benar ada di dalam lubang besar tersebut. Tetapi karena disegel selama bertahun-tahun sehingga itu sudah menyembunyikan auranya. "Aku sudah membuka terowongan menuju Demon Pool itu, jadi kalian bisa pergi bersamaku sekarang," ucap Gu Shen sebelum dia pergi memimpin jalan. Melihat Gu Shen yang sudah pergi memimpin jalan, semua orang yang awalnya ragu benar-benar percaya bahwa tidak ada bahaya di dalam lubang sehingga satu demi satu mereka mulai memasuki lubang tak terkecuali Yang Shen dan kelompoknya. Singkat cerita, dibantu oleh obor sebagai penerangan, mereka terus menjelajahi gua-gua yang ada di dalam lubang. Tiba-tiba Yang Shen menendang sebuah batu kecil. Karena penasaran, dia mengambil batu tersebut. Setelah mengeceknya, ternyata di atas permukaan batu memiliki kata bunuh yang tertulis, di mana itu benar-benar membuatnya sangat terkejut. Melihat perubahan pada Yang Shen, Xiao Yu dan keduanya segera bertanya alasannya. Yang Shen lalu menjelaskan bahwa tampaknya pendeta Tao yang sebelumnya mereka temui berkata benar bahwa di tempat ini tidak ada Demon Pool, melainkan hanya sebuah jebakan besar. Gu Shen menipu kita untuk datang lalu membunuh kita semua di sini. Jadi dia bisa mendapatkan poin yang banyak, ucap Yang Shen dengan lantang saat dia menatap langsung ke arah Gu Shen. Tanpa menutup-nutupinya lagi, Gu Shen menunjukkan sikap aslinya. Terbang ke atas, dia mulai menyiapkan sebuah formasi untuk mengurung semua orang di dalamnya. Saat dia juga menjelaskan bahwa memang benar tidak ada Demon Pool di tempat ini. Karena jika memang ada, tentu saja dia tidak akan membaginya dengan orang lain. Mendengarnya langsung, semua orang benar-benar diliputi amarah. Adapun Gu Shen, dia terus menyusun formasi miliknya. Bahkan menggunakan itu, dia bisa membunuh salah satu pemimpin kelompok yang memprotes hanya dengan satu gerakan yang benar-benar membuat semua orang langsung terdiam. Berbalik ke arah Yang Shen, Gu Shen segera melepaskan sebuah serangan. Tetapi karena pada dasarnya tubuh Yang Shen sekarang hanya sebuah tubuh palsu, menerima serangan tubuhnya langsung menghilang yang membuat Gu Shen sadar dan berkata, "Sepertinya tidak semua orang di tim ini bodoh. Yang Shen, kau bisa-bisanya menggunakan cloning." Tak butuh lama, Yang Shen yang asli segera menampakkan dirinya di luar formasi bersamaan dengan dia yang memuji Gu Shen karena bisa melihat bahwa dirinya menggunakan cloning. Karena pada dasarnya Xiao Yu, Hu Zhao, dan pria serigala adalah orang yang baik. Melihat bahwa Yang Shen baik-baik saja, mereka merasa lega. Tetapi yakin bahwa Gu Shen bukan tandingan Yang Shen, mereka meminta agar Yang Shen secepatnya melarikan diri. Singkat cerita, setelah itu terjadi sedikit perdebatan di mana Zuli dari klan Fire Demon mencoba mengancam Gu Shen, di mana jika dirinya dibunuh, maka Gu Shen pasti akan diburu oleh klan Fire Demon selamanya. Tanpa sedikit pun merasa takut, Gu Shen menjawab, "Zuli, akhirnya waktunya tiba juga. Tak usah menggonggong kepadaku seperti itu. Aku adalah kepala keluarga muda dari klan Shura, sedangkan kau hanyalah orang biasa dari klan Fire Demon. Aku tidak akan membiarkan kalian klan Fire Demon untuk menguji klan Shuraku." Tanpa diduga, ternyata tak jauh dari tempat kejadian, keempat Lord sedang menyaksikan secara langsung. Mereka adalah Lord dari klan Shura, yaitu Rob,
Lord kota Mobu Xiongguiren, Lord dari kota Dazong Hu Xiatian, dan Lord dari kota Xinjiang Lil Fox Demon atau nama aslinya Hu Xiaoyu. Hu Xiatian berpendapat bahwa sepertinya pertempuran komando akan segera berakhir. Bahkan Xiongguiren juga setuju karena jurus Gusen sudah cukup untuk melenyapkan lebih dari separuh lawan di pulau ini. Mendengar orangnya dipuji, Rob benar-benar sangat bangga. Dia berkata bahwa Gusen merupakan kepala keluarga muda dari klan Shura. Di dalam pertempuran ini, kemenangannya merupakan hal yang sudah pasti sehingga tak ada yang perlu diributkan lagi. Kurasa tidak begitu. Jangan lupa kita baru saja memulai pertempurannya, ucap Hu Xiaoyu yang membuat Rob benar-benar terkejut. Intinya, Hu Xiaoyu menganggap bahwa dengan adanya Yang Shen, pertempuran ini belum berakhir. Menanggapi itu, Rob hanya bisa bertanya, bagaimana mungkin Yang Shen yang seorang diri berani melawan klan Shura? Apalagi, walaupun dia berani, Rob yakin tidak mungkin Yang Shen bisa menemukan inti formasi pembunuhan yang diciptakan oleh Gusen, karena jika intinya belum ditemukan, tak ada cara untuk menghancurkan formasinya. Mengerti situasinya sekarang, Hu Xiaoyu hanya bisa semakin penasaran bagaimana Yang Shen akan bertindak menyelamatkan ratusan nyawa yang sedang terkurung dalam formasi pembunuhan. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.